Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi, kita akan beribadah di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di Jemaat Sola Gracia Marangkayu. Nah adik-adik, masih tetap jaga protokol kesehatan, mencuci tangan yang bersih menggunakan sabun, menggunakan masker, dan tetap jaga jarak, hindari kerumunan. Adik-adik, sebelum ibadah kita mulai, mari kita saat teduh sejenak. Adik-adik, kakak ajak berdiri. Kita menyanyi Kidung Muda Mudi nomor 43 bait yang pertama, mari bernyanyi sertaku. Kita nyanyikan. Mari bernyanyi sertaku, nyaringkan haleluya amin. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhanmu. Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya sumber kurnia, pujilah. Pujilah atas karyanya, pujilah Dia yang menang, Sang Bapa Putra Roh Kudus. Pujilah, mari gembira sertaku, kitalah anak-anak Allah dan ahli warisnya dalam putranya. Pujilah. Jadi kakak, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa berdoa. Segala puji syukur kami mengucapkan terima kasih kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Pada saat ini Tuhan kami hadir di sini untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman. Sebelum yang Kau berkati Tuhan, kami siap untuk mendengar. Juga berkati kakak layan akan memberitakannya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita nyanyikan Gita Bakti nomor 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Adik-adik, pemberitaan saat ini dibawakan oleh Kak Cecilia Serli. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami membaca dan mendengarkan akan firman kebenaran-Mu, biarlah ya Tuhan mampukan kami, berikan kami hikmat agar kami mampu menyampaikan firman kebenaran Tuhan lewat renungan kami pada pagi hari ini. Dan biarlah bagi adik-adik yang ada di rumah boleh mendengarkan dengan baik dan dapat mereka lakukan dan praktekkan di dalam kehidupan mereka selaku anak-anak Tuhan. Berkaryalah bersama-sama dengan kami ya Bapa, sebab kami sudah siap dan rindu mendengarkan akan firman Tuhan. Amin. Adik-adik,
kakak undang kita bangkit berdiri. Dan kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 35 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak, Karmel, dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandai tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegembiraan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedudukan dan keluh kesah akan menjauhi. Terpujilah Kristus, Maranatha. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini yaitu bersukacita dan damai sejahtera karena kehadiran Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 termasuk dalam proto Yesaya yang menceritakan bangsa Israel yang terancam oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Salah satunya bangsa Asyur, yang pada saat itu mau memperluas daerah kekuasaannya. Bangsa Israel pada saat itu menjadi khawatir dan ketakutan. Dalam situasi ini, bangsa Israel sangat membutuhkan pertolongan atau mencari jalan keluar dengan memilih bangsa Mesir sebagai penolong, bukan mencari Tuhan sebagai penolong. Allah marah, Allah murka, Allah sedih. Tetapi Allah mengutus Nabi Yesaya untuk memberitakan kabar sukacita tentang pengharapan bahwa jangan khawatir dan jangan tawar hati. Akan datang Sang Penolong
yang terdapat dalam Yesaya 35 ayat 4. Bangsa Israel diberikan pembebasan atau keselamatan yang tidak didapati lewat usaha sendiri atau pertolongan dari bangsa Mesir, tetapi keselamatan yang berasal daripada Tuhan Allah sendiri. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesalahan atau permasalahan yang dialami oleh bangsa Israel kadangkala sering kita alami dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Adik-adik pasti menemui masalah atau kesulitan, entah dengan orang tua, dengan pendidikan, atau dengan pertemanan kita. Kadang masalah atau kesulitan ini membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Contoh ketika kita dijauhi oleh teman-teman kita, alasannya karena mungkin kita tidak selevel dengan teman-teman kita. Mungkin kita kurang model atau tren dalam berpakaian. Atau mungkin kita dari kalangan orang miskin sehingga kita dijauhi oleh teman-teman kita. Akhirnya kita frustasi, kita ambil jalan pintas dengan cara mungkin mencuri agar dapat membeli barang-barang mewah yang agar dapat diakui pertemanan kita. Pertanyaan, apakah itu jalan keluar? Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kesusahan, dalam kesulitan, setiap orang membutuhkan jalan keluar atau solusi. Tergantung pada kita cara mencari solusi. Ada yang mencari solusi atau pertolongan pada kekuatan atau kehebatan diri sendiri. Ada juga dengan mengandalkan kekuasaan atau jabatan dan kekayaan. Ataukah kita mencari Yesus yang mampu menyelamatkan dan memberikan sukacita yang sesungguhnya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari andalkan Tuhan dalam pergumulanmu dan kesusahanmu. Karena kebahagiaan sesungguhnya bukan oleh keadaan dan keberadaan kita, tetapi sumber kebahagiaan itu sendiri adalah siapa adik-adik? Dia adalah Yesus Kristus. Amin. Adik-adik kita meresponi firman Tuhan dan kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 69 baitnya yang pertama, Kumulai dari diri sendiri. Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Kumulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih
Bapa dalam surga, buat ibadah yang tercipta pada pagi ini. Berkati kami yang sudah terlibat dalam ibadah pagi ini, baik Bapak Pendeta, para pelayan, adik kami Sergio dan adik kami Asher, berkati dalam setiap pergumulan dan pengharapan kami semua. Dan kami doakan buat adik-adik layan kami semua, Tuhan berkati, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kepintaran, khususnya bagi adik-adik yang pada saat ini dalam mengikuti ulangan semester ganjil. Berikan mereka kepintaran, kesiapan agar dapat menjawab dengan baik dan benar. Berkati juga kedua orang tua mereka. Kami juga mendoakan untuk pergumulan bangsa dan negara kami dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami, khususnya pergumulan virus corona. Biarlah vaksin yang sudah ada dapat dipakai untuk menjadi solusi yang baik untuk kesembuhan. Biarlah Tuhan berkati pemerintah, para ilmuwan, dokter, dan tim medis yang ada, juga keluarga mereka. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami rindu mendoakan pergumulan jemaat kami GPIB Sola Gracia Marangkayu. Kami doakan Bapak Pendeta bersama dengan istri, majelis jemaat yang ada, panitia-panitia yang ada. Biarlah ya Tuhan, kami khususnya mendoakan buat panitia Natal. Biarlah ya Tuhan rencana untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan ibadah Natal, Tuhan berkati, agar dapat terlaksana dengan baik, hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi jemaat kami dalam setiap pengharapan-pengharapan mereka yang didambakan, yang ada dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan pulihkan. Dan kami juga doakan buat pegawai kantor dan koster dalam setiap cita dan pengharapan mereka yang mereka gumulkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, sempurnakanlah doa kami lewat doa sempurna yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya adik-adik kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi Gita Bakti nomor 79 bait 1 dan bait yang kedua, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya
bait yang kedua. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik, kakak ajak berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita satu dalam doa. Inilah kami Bapa, anak-anakmu penuh kasih. Terima kasih Tuhan, berkat senantiasa. Ini tadi Tuhan kami telah memperdengarkan firman begitu indah. Berkatilah Tuhan, dan pada saat kesempatan ini kami telah memberikan persembahan. Dan Yesus berkati persembahan yang kami berikan, biarlah layak hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, andalkanlah Tuhan Yesus dalam segala hidupmu, karena Tuhan Yesus adalah sumber penolong kita. Kita bernyanyi dari NKB 143, Janji yang Manis, baitnya yang pertama. Janji yang manis kataku lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Adik-adik, kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, di mana ibadah kami dari awal sampai akhirnya boleh selesai dengan baik, karena kami yakin dan percaya itu semua boleh tercipta bukan karena kuat dan hebat kami, tapi kami yakin dan percaya itu semua boleh terjadi dengan baik karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kak Serli, Kak Prilly mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.